kita buat grid test. Kemudian pot, karena kita mau gabung 234, berarti kita masukkan dulu pot 4-nya dulu. Oke. Kemudian pot 3. Oke. Kemudian baru pot 2. Pot 2 terakhir supaya nantinya waktu kalian voting kalian dapat. Karena posisi kita masuknya kan di pot 2. Ya, dia pasti voting. Cancel aja, kita masuk lagi. Ya, artinya tetap masuk. Jadi ingat, kalian berada di pot mana, kalau nantinya kalian grade itu selalu kalian jadikan yang terakhir supaya waktu voting kalian dapat. Kalau yang pertama kan begitu kalian voting, posisi masuk di ether 2 ini ada traffic. Ini untuk memastikan aja dari awal. Ya, begitu kita sudah berhasil nge-grade kan isinya akan muncul grid. Ya, dimana isi dari grid tadi yaitu adanya pot 4, 3, dan 2 yang kita gabung. Ya. Kita cari internet dulu seperti biasa. Berarti kita ke interface, wilayahnya diaktifkan. Ya. Kemudian masuk ke tabulasi wireless. Tadi ingat, kalau kita mau nembak WiFi sekolah berarti paskenya jangan lupa buat dulu ya. Ini buka apa-apa, tapi paske buat dulu. Paskenya di mana buatnya? Di mode wireless. Kemudian security key, ya security profile. Kita buat dulu, misalnya kunci ya. Kita nembak ke sekolah berarti scatter network. Untuk memunculkannya, memastikan dia ini scatter. Kita kembali ke interface wilayahnya, modenya tetap station. Kita klik adalah scan, klik start. Kita lebarkan pada bagian SSID supaya kelihatan. Kita kumpulkan untuk WiFi nya supaya ngumpul. Karena kita nembak yang ke siswa, berarti kita cari signalnya yang paling kecil. Kenapa signal yang paling kecil itu adalah signal yang paling dekat dengan, karena kan kecilnya itu kecil negatif ya. Itu yang paling dekat. Kalau negatifnya besar kan berarti kan jauh gitu ya. Jadi kecil itu kecil negatifnya. Berarti saya ini karena terus bergerak ya. Dilihat dulu stabilannya ya, 54 ya. Klik connect. Kemudian pada bagian security profile tadi kita pilih yang kunci. Kita kan tadi sudah buat ya. Kemudian seperti biasa play. Oke. Kita lanjut ke IP DHCP client untuk menangkap hasil connect-nya tadi ya. Klik tanda tambah. Kita tadi nembaknya lewat wilayah 1. Ya play oke. Ya, pastikan dapat internet. Posisi ini sangat penting ya di awal. Ini yang sering kali kita ke menu IP address. Dari situ sudah dapat tadi secara dinamis ya dari proses DHCP client tadi, yaitu IP yang menempati pada wilayah 1. Kita berikan IP untuk yang di bridge-nya tadi.
Posisi adalah di grid length. Jadi bukan di ether 2, 3 atau 4, tapi di nama ether gabungannya. Jangan lupa notasi per 24. Play. Yang lainnya boleh ditutup. Di dalam mikrotik di sini sebenarnya internet itu sudah ada. Ini internetnya sudah ada. Kalau kita pin ke 888 ini sudah ada. Tapi kita ingin melihat kestabilannya ya. Kita lebih pakai yang 888 atau 8844. Soalnya tergantung dari posisi wireless kita ya. Ini saya nembak lagi yang satunya. Ini kestabilan pin ini karena sangat memastikan koneksi kita dulu. Saya coba ke 8844 ya. Lebih bagus yang mana? Hampir sama ya. Ternyata 88 dan 8844 sama posisi. Soalnya kalau di suatu tempat DNS-nya ini akan sangat mempengaruhi kita kestabilan koneksinya lebih lancar kemana. Ya. Jadi makanya kemarin kenapa saya pakai 888 itu ya tujuannya kita lebih mudah untuk dapat internetnya lagi. Ya, lebih memberikan IP untuk DNS. Kemudian low reload request. Jangan lupa. Kemudian karena nantinya kita kaitannya dengan koneksi dengan aturan waktu ya. Jadi waktu tetapnya sistem di NTP server dan SNTP client. Ya. Ini adalah tujuannya sinkronisasi waktu yang digunakan dengan waktunya punyanya mikrotik. Jadi supaya mikrotiknya ini sinkron. Ya, kita enable ya. Di situ NTP servernya ya adalah alamat dari NTP server yang digunakan oleh standar internasional ya. Saya nggak hafal sih ya. Nah, ya. Artinya sebenarnya kalau sudah di enable di sini dia akan muncul di situ otomatis. Jadi ya ini ada NTP servernya. Ya. Oke, ini harusnya diisi ya. Saya nggak hafal, bentar saya cari dulu. 160 128 59. Nanti kalian bisa booking ya. Ini NTP-nya masih. Ya, tadi kalau kita cek lagi pada bagian SNTP-nya, sistem SNTP tadi. Ya, ini sudah ada versi. Kemudian kita mau ngeset waktunya ya. Oh ya tadi lupa kita belum namain routernya ya. Sistem identitinya kalian beri nama ya supaya nanti enggak nama masing-masing. Pada sistem adalah time ya. Sistem clock ya. Di situ jamnya atau istilahnya time zone-nya masih mengikuti ini sudah plus 8 ya. Tadi kan begitu otomatis ya, cuman jamnya ya belum cocok ya. Berarti jamnya disesuaikan jam sekarang. Sekarang berapa? 12.00 sudah sesuai ini ya. Sudah sesuai apa belum? Dengan lokal jamnya jam lokalnya berapa? Jam saya enggak tahu. Ya 12.02 ya ini sudah sesuai. Jadi artinya pada NTP server begitu kita tadi sudah ngeset posisi di auto dan alamat
servernya dia akan mengikuti ya di sini sudah plus 8 ya, ini pastikan aja ya, ini oke. Saya ngeceknya di lognya ini ya, di log ini kita memastikan adalah waktu kita sudah sesuai. Kalau kalian perhatikan history dari lognya sebelum jam 11.57 tadi kan masih tahun di sini Januari 2 Januari 1970 ya. Kalau kalian lihat tadi sebelum kita ngeset adalah NTP servernya di posisi adalah 2 Januari 1970 jam 00. Kemudian NTP server kita set, kita sudah mengikuti yaitu pada jam yang berlaku sekarang. Log di sini akan sangat membantu kalian tadi merubah apa. Saya selama ini kan koreksinya seperti itu. Apa yang kalian buat, apa yang kalian lakukan ini kelihatan di log. Ya, jadi kita kan ini ada nembak siswa, tapi kan masih jamnya jam 00.14 ya, karena kan masih belum kita set timernya tadi di awal, NTP-nya belum kita set. Ya. Oke, itu jadi log ini tujuannya memastikan kita adalah tahu langkahnya, kemudian juga kita nantinya jam berapa kita melakukan perubahan. Termasuk kalau nantinya ini sudah aktif ya, kalau misalnya ada user yang tidak dikenal, dia akan terdeteksi di sini, terutama yang tidak menggunakan akun yang benar. Kemudian kita lanjut ke IP DHCP server ya, yaitu distribusi IP ke klien ya. Berarti kita sederhana aja, kita pilih DHCP setup. Ingat yang kita DHCP adalah yang punyanya Gridland, yang tadi kita beri IP. Kita next saja. Kita tentukan misalnya 100 ya. Berarti kalau saya mulainya 10, berarti di akhir adalah 110. Ya terserah, kalau kalian mulai 2 ya berarti 102 ya. Next. Iya, sudah. Next. Sukses. Jangan lupa di yes ya. Perform dan always protest. Kalau kalian perhatikan, laptop saya belum ada internet juga, seperti biasa. Kita masuk ke NCPA atau CPL. Belum dapat IP yang jelas ya, belum dapat IP. Ya, ini saya belum lakukan dulu karena kan nanti sekalian internetnya ya, cuma ngecek aja. Posisi saya di sini belum dapat, ya di sini pun masih belum ada. Kalau saya cek ya, belum ada, ya masih belum. Oke, saya lanjutkan di sini. Internetnya kita lewatkan dulu, IP firewall, seperti biasa. Tabulasi NAT plus SDNAT. Outnya ingat lewat mana? Lewat 91 sebenarnya ya. Kemudian actionnya adalah masquerade. Ini kan standar aja. Ini minimal harus hafal yang ini ya, sampai dengan internet. Ya. Internet sudah kita lewatkan. Tadi kita ke NCPL dan CPL tadi. Kalau dicek ini masih belum dapat ya, berarti kita tinggal disable dulu, kemudian di enable lagi. Ya, itu tidak masalah ya, mikrotik keluar tidak masalah. Ya, di enable lagi. Ya, internet sudah datang. Internet. Ya, 192.168.100.110 saya dapatnya. Internet sudah ada. Kita masuk lagi tadi. Sampai dengan dapat koneksi internet. Sudah paham tuh ya? Artinya itu hal yang standar, yang minimal kalian harus sudah bisa. Karena di modul selalu kita ulang-ulang terus. Ya. Oke. Karena tadi kita adalah tujuannya membatasi koneksi ya. Jadi kita mainnya di firewall. Pada kondisi yang sekarang
yaitu kita boleh connect internetnya, boleh semuanya connect internet. Ya, makanya tadi pada di sini mapnya, ya kondisinya siapapun yang nantinya adalah dapat dari jalur WLAN 1 ya, dia adalah disetujui untuk connect internet. Kita akan masuk ke tabulasi yang sampingnya, ya, filter rule. Ya. Filter rule ingat kemarin juga kalian gunakan untuk membatasi akses terhadap website tertentu. Ya. Kalau kemarin kita terhadap website tertentu, kita hari ini memainkan bagaimana kita membatasi koneksi internet. Ya. Jadi masuk filter rule, kemudian klik tanda tambah. Ya. Pada chain di sini pilihannya ada forward, input, output. Jadi pada posisi chain di tiap-tiap tabulasi itu beda. Ya, kalau tadi kita dengar adanya SCNAT dan DST-NAT. Ya, kalau pada filter rule adanya forward, input dan output. Yang pertama adalah kita menentukan dulu yang boleh koneksi tadi. Jadi yang boleh koneksi tadi kan di blok IP-nya adalah punyanya yang ini ya, 192.168.100.1/24 ya. Tadi kita akan ada sekitar 100 klien yang kita batasi. Kalau punya saya tadi mulai dari 10 sampai dengan 110. Ya punya saya. Kemudian di sini saya tentukan misalnya yang connect internet ya, yaitu pada IP semuanya yang 192.168.100.24 ini yang saya ambil semuanya ya. Di mana nantinya protokolnya kita pakai adalah ICMP. Ya. Kemudian ada bagian di sini ekstra, kita pilih adalah time. Ekstra time. Ya. Ini adalah kita tentukan 08.00 sampai dengan ini 1D-nya berarti hilang ya, adalah sampai dengan pukul 2 siang 14.00. Harinya yaitu di sini adalah Senin, Selasa. Ini 1D, Friday, Sabtu, tidak usah ya. Jadi Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin, berarti minggunya juga tidak apa-apa. Ya. Jadi dia tidak boleh connect internet misalnya jam 8 sampai jam 2 siang untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Jadi pada bagian ekstra time. Ya. Kemudian actionnya di sini adalah kita tentukan drop. Kita apply, kita oke. Harusnya ini kalau kita posisi di jam 12.10 itu tidak boleh connect internet harusnya. Ya, karena di sini jalan ya. Kan kita tadi mainnya waktu ya. Jadi ini jalan. Kalau misalnya saya tentukan ini saya uji coba aja ya. Jadi misalnya kita coba dulu koneksi internetnya jalan apa enggak. Waktu sekarang ya, 12 ya. Apply ya, otomatis hitam tuh ya. Artinya proses penangkapannya ini kalau kita berdasarkan jam ini sudah jalan. Tinggal kita nanti tentukan kenapa kok masih
belum ya. Ini ya. Di sini pada action ada beberapa opsi ya. Accept ya, kemudian fast track connection, jump, lock, pass through, reject, return, dan target ya. Itu yang ada di posisi action ya. Kita tadi tentukan bahwa yang nantinya adalah connect itu seluruhnya ya. Secara teori kan berarti seluruhnya boleh ya. Padahal kan tujuan kita itu sebenarnya nanti membatasi di beberapa klien ya. Ini saya tadi belum membuat perumpamaan ya, karena kan nantinya sebenarnya ini kita berdasarkan blok IP ya. Kebetulan tadi blok IP kita satu. Kalau pada simulasi konsepnya kita nanti menentukan misalnya untuk divisi A IP-nya sekian, divisi B IP-nya sekian, divisi C IP-nya sekian. Seperti kalian praktek di paket tracer. Ya, di sini kita praktekkan bisa sebenarnya. Ya, untuk IP mulai, kalau saya tadi kan mulai 110 ya, mulai 10 ya, sampai dengan 192, 168, 100 sampai dengan saya misalnya sampai 30. Ini saya batasi ininya, protokolnya tetap IP saya ini adalah saya menggunakan IP di sini dapatnya yang terakhir 110 ya. Karena saya tadi adalah melakukan blocking terhadap serat dari mulai 10 sampai dengan berapa ini 30, berarti saya coba IP saya ganti secara manual ya, IP saya ganti secara manual. Uji cobanya seperti itu. Saya pakai yang 15. Gateway-nya adalah sesuai dengan server ya. Coba koneksinya. Tuh, masih dapat. Di sini masih belum masuk ya. Ya. Oke, kalian istirahat dulu. Ini jamnya istirahat. Ya, silakan istirahat dulu. Kita lanjut berikutnya.